Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulia Arisnani Widiawati, selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu Dewan Penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Nana Dita, selaku mahasiswa S1, Program Studi Manajemen Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh ulasan influencer di TikTok pada produk kosmetik mewah terhadap niat beli dengan variabel materialisme sebagai motivasi. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini diawali oleh kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga banyak individu yang melakukan aktivitas secara digital. Nah, menurut We Are Social dan Motivator pada Januari 2023 terdapat 212,9 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet, yang mana 109,9 juta di antaranya merupakan pengguna TikTok. Nah, tingginya pengguna TikTok ini mengizinkan penggunanya untuk mengunggah konten baik sebagai hiburan maupun sebagai profesi, yaitu sebagai influencer. Nah, influencer sendiri terbagi menjadi banyak kategori yang diantaranya terdapat beauty influencer, yang mana beauty influencer sendiri ini memiliki banyak minat pada berbagai media sosial, yang mana berdasarkan Influencer Marketing Hub 2023 dapatnya pada TikTok merupakan media sosial dengan pengikut beauty influencer terbanyak. Nah, selanjutnya dikarenakan besar media beauty influencer di TikTok ini, influencer ini banyak mempengaruhi pengguna TikTok sehingga banyak peminat produk kosmetik yang tak terkecuali pengguna remaja yang didorong oleh ulasan influencer TikTok. Nah, banyak pula produk kosmetik di pemasaran diantaranya merupakan produk kosmetik mewah yaitu Chanel, Dior, YSL dan lain-lain yang lebih menawarkan eksklusivitas hingga reputasi merek. Nah, banyak pula peminat konten beauty influencer pada produk kosmetik mewah sebagaimana terlampir pada gambar di samping. Nah, dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu kurangnya pengetahuan atas pengaruh kredibilitas sumber terhadap niat beli pada produk kosmetik mewah, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan, serta mengembangkan penelitian sebelumnya oleh Kwai et al. Dengan memfokuskan penelitian pada media sosial TikTok. Nah, dari rumusan masalah tersebut didapati pertanyaan penelitian yaitu apakah daya tarik influencer TikTok pada produk ulasan produk kosmetik mewah berpengaruh terhadap niat beli, apakah daya influencer di TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah berpengaruh terhadap niat beli, apakah kepercayaan influencer di TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah berpengaruh terhadap niat beli? Apakah materialisme memoderasi hubungan antara daya tarik influencer kecantikan di TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah terhadap niat beli? Apakah materialisme memoderasi hubungan antara keahlian influencer kecantikan di TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah terhadap niat beli? Dan apakah materialisme memoderasi hubungan antara kepercayaan influencer TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah terhadap niat beli? Selanjutnya, untuk dari pertanyaan penelitian itu dapat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh daya tarik influencer kecantikan di TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah terhadap niat beli, untuk mengetahui pengaruh keahlian influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah terhadap niat beli, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah terhadap niat beli, untuk mengetahui apabila materialisme memoderasi hubungan antara daya tarik influencer kecantikan di TikTok pada ulasan produk kosmetik mewah terhadap niat beli, untuk mengetahui apabila materialisme memoderasi hubungan antara keahlian influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah terhadap niat beli, dan untuk mengetahui apabila materialisme memoderasi hubungan antara kepercayaan influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah terhadap niat beli. Nah, dari situ didapati manfaat dari tujuan penelitian tersebut didapati manfaat penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan atau strategi pemasaran produk kosmetik mewah melalui ulasan influencer di TikTok. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian dan wawasan dalam ilmu pemasaran serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai ulasan influencer di TikTok pada produk kosmetik mewah. Nah, untuk lingkup penelitiannya sendiri, di sini objek penelitian ini ditujukan pada beauty influencer media sosial TikTok yang pernah atau seringkali membuat ulasan produk kosmetik mewah pada akun TikToknya, serta untuk responden penelitian ini merupakan pengguna aktif media sosial TikTok berdomisili di Indonesia berusia minimal 14 tahun serta mengikuti dan pernah menonton konten ulasan produk kosmetik mewah oleh setidaknya satu beauty influencer di TikTok. Nah, untuk landasan teori sendiri di sini terdapat IWOM yang didefinisikan sebagai pernyataan positif serta negatif yang dibuat oleh pelanggan terdahulu, saat ini, dan calon pelanggan terhadap suatu produk, yang mana pernyataan tersebut terjadi bagi banyak orang di internet. Kemudian untuk media sosial TikTok sendiri di sini merupakan media sosial berbasis aplikasi yang menampilkan video-video pendek yang mengizinkan penggunanya untuk mengunggah berbagai macam konten video pendek hingga melakukan siaran langsung, serta untuk kosmetik mahal sendiri di sini dipahami sebagai produk kosmetik eksklusif yang mahal yang mempersonifikasi penampilan serta memberi perasaan keinginan bagi diri sendiri dan keinginan sosial di luar fungsi kegunaan produk. Selanjutnya untuk landasan teori, di sini terdapat social media influencer yang merupakan pengguna media sosial yang memiliki jumlah pengikut pada media sosialnya yang cukup signifikan dengan melakukan posting pada media sosialnya. Kemudian untuk materialisme dipahami sebagai nilai yang dimiliki oleh konsumen yang meletakkan kepentingan besar
pada kepemilikan harta benda, dan yang terakhir niat beli dapat dipahami sebagai ketetapan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas seperti membeli produk, barang atau jasa. Untuk kredibilitas sumber sendiri di sini berdasarkan oleh Hanian, kredibilitas sumber dapat dipahami sebagai karakteristik positif yang dimiliki oleh seorang komunikator yang berdampak pada penerimaan pesan oleh sang penerima. Nah, untuk kredibilitas sumber sendiri di sini terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu daya tarik, keahlian, dan juga kepercayaan. Nah, dari itu didapati hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang kedua, keahlian berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang tiga, kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang keempat, materialisme memoderasi secara positif hubungan antara daya tarik dan niat beli. Yang kelima, materialisme memoderasi secara positif hubungan antara keahlian dan niat beli. Dan yang keenam, materialisme memoderasi secara positif hubungan antara kepercayaan dan niat beli. Nah, berikut merupakan kerangka teoritis dari. Nah, selanjutnya, untuk metode penelitian sendiri, di sini desain penelitian dan metode pengumpulan data. Model penelitian merupakan model penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui questionnaire daring dan skala pengukuran yaitu 5-point Likert scale. Nah, untuk analisis data sendiri di sini dilakukan melalui partially squared structural equation model. Nah, selanjutnya untuk populasi dan sampel, teknik sampling digunakan probability sampling dengan proporsi sampling. Untuk ukuran sampel sendiri terdapat minimal 240 sampel, dan populasi merupakan seluruh pengguna TikTok di Indonesia yang memiliki minat terhadap produk kosmetik mewah dengan sampel berusia minimal 14 tahun dan mengikuti akun beauty influencer di TikTok dan pernah melihat ulasan produk kosmetik mewah. Nah, itu merupakan definisi operasional yang mana pengukuran terhadap daya tarik yang mengukur pada responden terhadap daya tarik yang diberikan oleh beauty influencer TikTok yang memberikan ulasan terhadap produk mewah. Kemudian untuk keahlian yang mengukur pandangan responden terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh influencer kecantikan media sosial TikTok yang memberikan ulasan terhadap produk kosmetik mewah. Kemudian kepercayaan yang mengukur pandangan responden terhadap kepercayaan yang diberikan oleh influencer kecantikan media sosial TikTok yang memberikan ulasan terhadap produk kosmetik mewah. Kemudian materialisme yang mengukur pengaruh perilaku materialis atau materialisme yang dimiliki konsumen terhadap pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian niat beli yang mengukur sejauh mana konsumen memiliki keinginan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang telah diulas oleh influencer kecantikan TikTok. Nah, untuk metode analisis data di sini digunakan pengujian outer model, pengujian inner model, dan juga uji multivarianitas. Nah, berikut merupakan hasil responden yang mana didapati sejumlah 265 responden dengan didominasi 254 responden perempuan dan didominasi oleh usia 17 sampai 25 tahun. Untuk pekerjaan sendiri di sini pendidikan di sini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir S1 dan kemudian untuk pekerjaan di sini didominasi oleh pelajar maupun mahasiswa. Nah, kemudian untuk domisili sendiri di sini didominasi oleh responden dengan domisili DKI Jakarta. Nah, selanjutnya untuk statistik deskriptif di sini terdapat keahlian dengan min tertinggi dan ini merupakan statistik deskriptif per indikator yang mana terdapat 24 indikator. Nah, selanjutnya untuk hasil analisis di sini merupakan hasil uji validitas konvergen yang mana dari 24 indikator terdapat 2 indikator yang memiliki nilai di bawah 0,7 yang mana berdasarkan Herr et al. Dikarenakan nilai yang dimiliki oleh indikator tersebut berada di range 0,4 hingga 0,7 maka dipertimbangkan dengan pertimbangan nilai APE dan composite reliability yang telah melebihi batas minimal. Maka dari itu semuanya dinilai valid. Nah, selanjutnya untuk hasil uji average variance expected sendiri di sini telah melebihi 0,5 sehingga semua variabel dinilai valid. Selanjutnya untuk uji Fornell-Larker criterion di sini dapat dilihat pada yang bercetak tebal nilai kuadrat APM memiliki nilai yang lebih tinggi daripada konstruk lainnya sehingga di sini dinilai valid juga. Selanjutnya untuk hasil uji reliabilitas di sini terdapat kelompok alfa yang mana seluruh hasil variabel memiliki nilai di atas 0,8 sehingga dinilai reliable dan composite reliability yang memiliki nilai di atas 0,7 sehingga seluruh variabel juga dinilai reliable. Nah, selanjutnya untuk uji multikolinearitas seluruh nilai PIF berada di bawah 5 sehingga semuanya dinilai non multikolinearitas. Nah, untuk hasil uji R-square sendiri di sini diketahui apabila didapati persentase lemah dikarenakan persentase berada di bawah 33% dan untuk hasil uji R-square didapati 6 hubungan yang memiliki pengaruh rendah dan 1 yang memiliki pengaruh sedang, yang mana pengaruh sedang itu sendiri dimiliki oleh hubungan antara materialisme dan juga purchase intention. Nah, selanjutnya untuk hasil pengujian hipotesis didapati 5 hipotesis tidak didukung, yaitu hipotesis antara daya tarik,
dan keahlian terhadap niat beli serta daya tarik, keahlian dan kepercayaan terhadap niat beli dan moderasi materialisme. Nah, untuk variabel yang didukung sendiri merupakan hubungan antara kepercayaan terhadap niat beli. Nah, berikut merupakan modal akhir dari penelitian. Terakhir, bab kelima yaitu kesimpulan dasar. Berdasarkan hal tersebut kita ditarik kesimpulan apabila daya tarik influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli. Keahlian influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli. Kemudian kepercayaan influencer kecantikan di TikTok pada urusan produk kosmetik mewah berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli. Kemudian materialisme tidak dapat memoderasi hubungan antara daya tarik dan niat beli. Selanjutnya, materialisme tidak dapat memoderasi hubungan antara keahlian dan niat beli. Dan yang terakhir, materialisme tidak dapat memoderasi hubungan antara kepercayaan dan niat beli. Nah, dari sini didapati implikasi manajerial yaitu untuk memfokuskan kegiatan permasalahan pada influencer kecantikan yang dinilai memiliki kepercayaan yang baik oleh konsumen, baik dengan mengirimkan produk untuk dilakukan honest review oleh influencer atau dengan melakukan kerjasama dengan influencer terpercaya tersebut melalui kegiatan endorsement atau pengangkatan sebagai brand ambassador. Kemudian juga dapat memanfaatkan hubungan positif materialisme terhadap net beli, yang mana pemasar dapat meningkatkan kegiatan digital marketing pada algoritma pengguna media sosial konsumen dengan memberikan iklan produk kosmetik mewah bagi pengguna media sosial dengan tipe konten yang serupa dengan produk yaitu produk mewah dan produk kosmetik. Nah, itu untuk keterbatasan penelitian. Di sini penelitian ini difokuskan pada industri kosmetik sehingga mayoritas responden yang diterima adalah perempuan. Maka dari itu, penelitian ini mungkin belum sepenuhnya mewakilkan perspektif dari gender lainnya. Nah, selanjutnya, penelitian ini mengukur hubungan langsung antara kredibilitas influencer terhadap niat beli, sehingga penelitian ini belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi niat beli konsumen pada produk kosmetik. Dan yang terakhir, untuk rekomendasi penelitian mendatang, direkomendasikan untuk meneliti pengaruh kredibilitas sumber terhadap niat beli pada produk kosmetik mewah di platform media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian, direkomendasikan juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan yang dapat berpengaruh terhadap niat beli seperti persepsi level harga, sikap konsumen terhadap kredibilitas sumber, sikap merek, kredibilitas merek, hingga keterikatan emosional yang dapat berpengaruh terhadap niat beli konsumen. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk mengembangkan penelitian pada produk lainnya selain produk kosmetik, pada produk mewah lainnya selain produk kosmetik mewah. Nah, sekian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.